warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di satu channel yaitu channel Bung FD. Oke, kita pada kesempatan kali ini teman-teman akan membedah buku Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, melanjutkan pada bab 1 dan 2, yaitu bab 3 mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, maka dari itu sebelum jauh kita membicarakan asas hukum pemerintahan daerah, maka kita harus mengetahui apa itu asas hukum. Nah, teman-teman, asas hukum itu merupakan bisa disebut sebagai pondasi, alas, atau dasar dari sebuah peraturan hukum. Dalam bahasa Inggris, asas itu diformatkan sebagai principle. Artinya asas itu merupakan prinsip-prinsip hukum. Nah, sedangkan menurut Sacipto Raharjo, asas hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum. Beliau mengatakan asas hukum merupakan rasio legis dari sebuah peraturan hukum. Nah, mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka menurut Arthur Mas, teman-teman, ini dibagi menjadi dua. Ini mengenai pembagian kekuasaan. Nah, yang pertama, secara garis horizontal itu ada yang namanya CDP. CDP itu Capital Division of Powers. Nah, yang kedua adalah IDP. IDP itu Area Division of Powers. Nah, apa itu CDP? CDP, Capital Division of Power, itu merupakan sebuah kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara garis horizontal. Nah, sedangkan ADP, Area Division of Powers, itu secara garis vertikal, di mana pembagian kekuasaan yang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, jadi dalam konteks pemerintahan daerah itu dilaksanakan yang namanya ADP, Area Division of Powers. Oke, untuk mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, teman-teman, ada 4. Oke, ada 4 ya. Yang pertama itu sentralisasi, yang kedua itu dekonsentrasi, yang ketiga itu desentralisasi, dan yang terakhir adalah Medbuin atau self-based bisa disebut tugas pembantuan. Oke, ada 4 asas ya. Ada 4 asas. Nah, kita lanjut di asas yang pertama, yaitu asas sentralisasi. Apa itu asas sentralisasi? Sentralisasi secara konsep statis itu merupakan suatu keadaan dalam sebuah organisasi, dalam konteks hari ini adalah negara, di mana proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya itu berada pada puncak hierarki organisasi. Puncak hierarki organisasi dalam hal negara adalah pemerintah pusat. Nah, secara konsep dinamis itu sentralisasi merupakan suatu pemusatan kekuasaan. Jadi kekuasaannya terpusat pada satu badan atau satu lembaga. Nah, sentralisasi menurut Bakir Manan itu memiliki beberapa kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Nah, bisa disebutkan kelebihan-kelebihannya. 1, adanya sebuah peletakan dasar kesatuan politik masyarakat. Yang kedua, memperkokoh persatuan. Yang ketiga itu mendorong kesatuan dalam pelaksanaan hukum. Yang keempat, pelanggaran kekuatan. Dan yang kelima, lebih efisien. Nah, akan tetapi selain daripada adanya kelebihan, tentu sentralisasi ini memiliki kelemahan-kelemahan. Nah, ada beberapa kelemahan dari sentralisasi. Yang pertama adalah terbengkalainya urusan-urusan pemerintah, karena melihat dalam konteks negara Indonesia itu sangat luas, sangat multicultural, begitu beragam, sehingga sentralisasi ini kurang begitu
menjangkau ataupun akan terbengkalai urusan-urusan pemerintah. Yang kedua adalah melanggengkan ataupun menyuburkan tumbuhnya birokrasi dalam tanda kutip, dalam sifat negatif ya. Yang ketiga adalah memberatkan tugas dan tanggung jawab pemerintah, karena akan begitu berat tanggung jawab pemerintah ketika hanya menerapkan asas desentralisasi, asas sentralisasi sentral. Nah, maka dari itu atas ketidakmampuan sentralisasi, negara dapat menerapkan asas dekonsentrasi. Oke, apa itu dekonsentrasi? Asas yang kedua, secara konsep statis, dekonsentrasi itu merupakan dalam suatu organisasi, pengambilan kebijakan itu berada pada puncak hierarki organisasi. Akan tetapi pelaksanaannya itu tersebar di luar puncak organisasi. Artinya tersebar luas di berbagai wilayah-wilayah. Nah, sedangkan secara konsep dinamis, dekonsentrasi itu merupakan sebuah proses penyebar luasan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, sedangkan menurut Philippus M. Hudson, dekonsentrasi merupakan sebuah penugasan kepada pejabat-pejabat yang memiliki hierarki tertentu dalam suatu organisasi untuk mengurus urusan-urusan tertentu dalam suatu badan pemerintahan. Namun pertanggungjawabannya tetap pada puncak organisasi. Nah, lemahnya dekonsentrasi beriringan dengan kompleksitas negara bangsa yang sangat luas dan heterogen, multicultural, sehingga negara dapat menerapkan asas yang namanya asas desentralisasi. Nah, apa itu teman-teman asas desentralisasi? Baik, dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah. Jadi pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Artinya dalam desentralisasi itu terdapat daerah-daerah otonom. Sebagaimana penjelasan sebelumnya di part 1, ketika kita berbicara tentang desentralisasi, maka dengan sendirinya kita juga berbicara tentang otonomi. Nah, desentralisasi baru akan terwujud ketika ataupun apabila terdapat yang namanya penyerahan, overdragen, penyerahan wewenang dari pemerintah dan desentralisasi otonomi dan tugas pembantuan. Nah, lebih lanjut menurut Logeman, desentralisasi ini dibagi menjadi dua macam teman-teman. Pertama, desentralisasi jabatan itu bisa disebut dengan dekonsentrasi karena adanya sebuah pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara untuk melancarkan tugas pemerintah. Yang kedua itu adalah desentralisasi ketatanegaraan. Nah, desentralisasi ketatanegaraan adalah proses pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah. Itu menurut sudut desentralisasi ketatanegaraan. Jadi pelimpahan kekuasaan itu mengenai perundangan dan pemerintahan. Artinya ada wewenang, ada kuasa untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan dan juga mengelola pemerintahannya secara otonom, secara mandiri. Nah, lebih lanjut menurut Van der Pot, desentralisasi ketatanegaraan teman-teman dibagi lagi nih menjadi dua. Yaitu pertama desentralisasi teritorial dan yang kedua adalah desentralisasi fungsional. Nah, pada hakikatnya desentralisasi teritorial ini mempunyai dua bentuk. Pertama, adanya otonomi.
tentu. Yang kedua, adanya tugas pembantuan Matt Bowen atau self-based tour. Nah, apa itu Matt Bowen ataupun self-based tour? Nah, ini merupakan asas yang keempat, yang terakhir, yaitu tugas pembantuan. Sebenarnya tugas pembantuan ini merupakan warisan dari hukum tata negara Hindia Belanda yang disebut dengan Matt Bowen atau disebut dengan self-based tour. Sebenarnya tugas pembantuan ini tertuang pada saat era Belanda, Hindia Belanda, itu tertuang dalam Undang-Undang Desentralisasi 1903 yang dimana sudah dibahas di bab 1, di part 1 tentang bab 2 sejarah hukum pemerintahan daerah. Nah, tugas pembantuan ini sebenarnya untuk membantu pelancaran asas desentralisasi. Jadi dari sebuah pemerintahan daerah itu menaungi beberapa lembaga-lembaga di bawahnya untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga tugas pembantuan ini akan mempermudah ataupun memperlancar sebuah proses penyelenggaraan. Nah, itu teman-teman 4 asas mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi. Yang terakhir adalah Matt Bowen, tugas pembantuan atau self-based tour. Nah, sebenarnya 4 asas ini akan berjalan dengan baik dan lancar ketika menerapkan prinsip-prinsip good governance. Nah, prinsip-prinsip good governance sudah dibahas sebelumnya, bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan apabila perlu menerapkan prinsip dynamic governance yang dimana dikembangkan di negara-negara maju juga diterapkan prinsip-prinsip ini. Oke, itu 4 asas yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya mahasiswa hukum. Kritik maupun saran, silakan teman-teman di chat aja melalui kolom komentar di bawah ini ya. Sangat dibutuhkan sekali kritikan dan saran dari teman-teman penonton yang sangat saya hormati. Semoga kita dapat terus produktif dan selalu berbagi kemanfaatan, berbagi ilmu pengetahuan, dan terima kasih atas partisipasinya untuk gabung di channel Bung FD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.